Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam syahrun fihi nutahhiru ajsadana minal ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma nashkuruka ala hadhihi ni'mal kamilah ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kami berbahagia atas nikmat-Mu sampai saat ini, sehingga kami bisa berjumpa kembali dengan Ramadan 1447 Hijriah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bakti Nugraha Ciledug, Tangerang Kota, selalu tiap tahun mengadakan acara ngabuburit, yaitu dengan diisi tausiah Ramadan. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang adab masuk masjid atau adab memasuki masjid menurut syariat Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menurut Islam sehingga Islam itu mengatur dari mulai hal kecil sampai kepada hal yang besar, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Itulah indahnya Islam. Maka kali ini bagaimana etika atau adab memasuki masjid menurut Islam. Yang pertama, ketika kita dari rumah, hendaklah kita membersihkan badan kita, tentunya dengan bersuci, punya wudu. Lalu kita mempersiapkan pakaian yang akan dipakai oleh kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, ila akhiri ayat. Jadi kata Allah, wahai anak cucu Adam, di dalamnya ada kita. Khudhu, pakailah, kata Allah, zinatakum, pakaian yang bagus, pakaian yang indah, pakaian yang bersih, inda kulli masjidin, ketika akan menuju sebuah tempat atau masjid. Tentunya kita ke masjid akan melaksanakan sholat 5 waktu dan rangkaiannya. Tentunya kita ke masjid akan mengikuti kajian-kajian Islam dan yang lainnya. Maka di dalam Islam diatur itu semua. Hendaklah kita memakai pakaian yang bagus, pakaian yang indah, pakaian yang bersih, terlebih ketika kita akan melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai aturan sudah Allah berikan di dalam Al-Quran, tapi kita langgar. Contoh, kita sholat, tapi pakaian kita di belakang ada tulisan, ada gambar, sehingga dapat mengganggu saf belakang kita. Sholat khusyuk itu susah, ditambah dengan ada gambar, ada tulisan di punggung kita, tambah tidak khusyuk lagi, maka akan menimbulkan itu dosa tentunya buat kita yang ada di saf depan. Maka Allah atur dalam Al-Quran tuh, pakaiannya disunahkan menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berwarna putih, saudara. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimun wa shaimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu setelah kita berpakaian dan punya wudu alias bersuci, hendaklah melangkahkan kaki kita disertai dengan niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah di masjid. Lalu langkahkan kaki kanan yang pertama.
lalu kaki kiri, lalu kaki kanan, dan seterusnya. Seberapa jauh langkah dari rumah kita ke masjid itu, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kaki kanan pertama melangkah dari rumah kita. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertama akan dihapuskan satu dosa kita. Begitu melangkah kaki kiri, Allah akan angkat satu derajat kita, dan seterusnya. Alangkah indahnya andaikan rumah kita jauh dari masjid, maka akan dihitung oleh Allah berapa puluh langkah, berapa ratus langkah, bahkan ribu langkah, tentunya berpotensi berpahala dan berpahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana dengan yang dekat dengan masjid? Di dalam hadis dikatakan, orang yang dekat dengan masjid datangnya lebih dulu, awalan, lalu dia i'tikaf di dalam masjid, ya, sampai datang orang yang jauh tadi, maka pahalanya sama. Orang yang jauh dihitung langkahnya, orang yang dekat dengan masjid dihitung lama i'tikafnya. Ternyata banyak jalan, banyak cara menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jamaah yang dirahmati Allah, begitu kita sampai di masjid, nih adab yang pertama. Begitu kita membuka pintu masjid, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita bertanya, kan nggak ada siapa-siapa di dalam masjid. Masjid masih kosong. Kita datang yang pertama. Jamaah yang dirahmati Allah, so'imun was so'imat, ternyata di dalam itu adalah ada para malaikat-malaikatnya Allah. Mereka menunggu orang yang datang, mereka menunggu orang yang pertama datang, dan dicatat olehnya sebagai kebaikan. Maka yang menjawab salam pun adalah para malaikat-malaikatnya Allah, baik itu malaikat penjaga malam maupun penjaga siang. Lalu setelah kita baca salam, baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Pinta oleh kita tuh di dalam masjid rahmat-rahmat Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku di dalam masjid. Itu filosofinya kudu diminta, saudara. Jangan selonong kita masuk ke masjid. Bukan Allah tidak tahu maksud kita. Filosofinya begini, kita punya orang tua, kita ada keinginan, ingin uang, ingin baju baru, ingin jajan, dan seterusnya. Tentunya kita harus minta. Maka Allah pun demikian, ya, caranya, torikohnya. Bukan Allah tidak tahu kebutuhan kita, keinginan kita, i'tikaf di masjid, tapi pinta oleh kita dengan abwaab rahmatik, pintu-pintu rahmatnya. Lalu jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita baca doa, tidak dulu kita masuk, lalu kaki kanan langkahkan, niatkan dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Jadi niatkan kita i'tikaf tuh di dalam masjid, ditambah lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita masuk di dalam, tidak duduk dulu kita. Apa yang harus kita lakukan? Tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebagaimana sholat sunnah biasa, hanya niat yang beda. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita sholat tahiyatul masjid, begitu adzan dikumandangkan, kita langsung, kalau kita masuknya di waktu duhur, maka kita melaksanakan sholat qobliyah duhur 4 rakaat atau 2 rakaat. Di dalam hadis Tirmidzi dikatakan arba'an qabla duhri. Jadi 4 rakaat kita qobliyah duhurnya itu lakukan. Bagaimana, apakah teknisnya mau 1 salam 4 rakaat atau 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Semua ada tuntunannya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu begitu kita menunggu dikumandangkannya iqamah, tanda akan dimulainya sholat, maka hendaklah kita meninggalkan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang amat sangat tidak bermanfaat.
ahsannya, lebih bagusnya lisan kita sambil menunggu kita sholat adalah tilawah Al-Quran. Surah apa saja kita baca dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hindari ketika kita di dalam masjid itu ngobrol yang lain-lain, apalagi ngobrol urusan dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan melalui tausiah singkat ini di kultum Ramadan menjelang iftar ini bermanfaat, khususnya buat al-fakir, umumnya buat yang mendengarkan, khususnya buat para mahasiswa-mahasiswa yang sudah mendengarkan, yang sudah hadir melalui YouTube Stashband ini. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.